Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wala amrudunuddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terhormat Ibu dosen Dr. Hajatun Nabilah Fauziah selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi, kami kelompok PKM minggu ke-6 mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, akan memaparkan tentang diskusi pada siang hari ini, yaitu macam-macam syahid. Yang beranggota saya selaku moderator Rahmatullah, yang kedua Siti Solehah yang akan membacakan hadis dan terjemah, yang ketiga pemaparan materi yang akan disampaikan oleh sahabat Husni Basyari, pemateri kedua yaitu Arum Nur Al-Jijah, yang kelima itu nilai-nilai yang dapat dipetik sahabat Lilim Mutahharoh, dan terakhir itu kesimpulan. Sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, alangkah baiknya mari sama-sama kita buka dan kita ucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sesi selanjutnya, yaitu pemaparan makalah atau pemateri pertama yang akan disampaikan oleh sahabat Husni Basyari. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Jadi di sini materi yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian dan macam-macam syahid. Sebelum masuk lebih jauh, alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari syahid itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syahid dapat diartikan sebagai saksi dalam usaha menegakkan atau mempertahankan kebenaran agama, atau juga orang yang mati karena membela agama. Jadi bisa dapat disimpulkan secara sederhananya gitu. Orang yang mati karena membela agama itu bisa dikategorikan sebagai syahid gitu. Dan juga Allah akan memberikan keistimewaan bagi orang yang mati syahid, yaitu Allah akan menjanjikan surga bagi orang-orang yang mati syahid. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, orang yang mati syahid adalah seorang muslim yang meninggal dalam memperjuangkan melawan orang-orang kafir dengan salah satu sebab memerangi mereka sebelum peperangan selesai. Seperti orang kafir berhasil membunuhnya, atau ia terluka oleh senjata orang muslim yang salah sasaran, gitu. Atau juga ia terkena pedangnya sendiri, atau terjatuh ke dalam sumur, atau juga terinjak oleh binatang yang menjadi tunggangannya, lalu ia meninggal. Atau juga dibunuh oleh seorang muslim yang berkhianat membantu musuh. Jadi menurut Imam Syafi'i, ketika seseorang melakukan peperangan, ya, seorang muslim melakukan peperangan dengan orang-orang kafir, lalu ia terbunuh dengan bagaimanapun caranya ia bisa terbunuh gitu, maka orang mukmin tersebut itu bisa dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Tuh. Jika seseorang meninggal bukan disebabkan oleh peperangan atau setelah peperangan selesai, atau juga ketika memerangi pemberontak, maka ia dihukumi bukan syahid secara zahir. Lanjut materi yang selanjutnya, dalam Islam kan, syahid orang kafir dengan niat ikhlas seperti keinginan mendapat ghanimah, rampasan perang, atau demi popularitas dengan disebutnya sebagai pahlawan atau pemberani dan lain sebagainya. Jelas bahwasanya jika seseorang berperang niatnya itu karena Allah, membela agama Allah, ini dikategorikan sebagai
seseorang yang mati syahid, syahidnya syahid dunia dan akhirat. Tuh. Kemudian yang kedua ada syahid dunia. Syahid dunia yaitu mereka yang gugur berperang di jalan Allah demi kepentingan duniawi seperti mencari ghanimah atau berperang karena ria agar disebut pemberani atau juga disebut sebagai pahlawan. Tuh. Termasuk kelompok kedua ini adalah mereka yang gugur dalam jihad fisabilillah tapi melakukan gulul, yaitu mengambil bagian dari harta rampasan perang yang belum dibagikan secara resmi oleh pemimpin atau komandan perang. Itu. Jadi syahid dunia ini, jadi orang-orang mukmin yang berperang melawan orang kafir, tapi di samping berperang, dia ada niatan untuk mencari ghanimah, mencari rampasan perang. Karena ketika dua kubu melakukan peperangan dan salah satu kubu ada yang kalah gitu. Jadi orang-orang yang menang akan mengambil harta rampasan-rampasan yang kalah dari kubu yang kalah tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga ada syahid akhirat. Syahid akhirat adalah seorang mukmin yang meninggal bukan karena berjihad fisabilillah, melainkan karena sebab-sebab tertentu sehingga mereka mendapat pahala mati syahid. Tuh. Sudah tentu derajat syahid yang ketiga ini di bawah derajat syahid dunia dan akhirat seperti yang disebutkan di atas. Allah juga memberi pahala syahid kepada orang-orang yang meninggal karena sebab-sebab tertentu. Ini sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya pada umat Rasulullah SAW. Jadi kita harus bisa bersyukur gitu kan sebagai umat Nabi Muhammad gitu akan mendapatkan bentuk keistimewaan dari Allah. Adapun mereka yang memperoleh pahala syahid selain syahid karena gugur dalam berjihad, yang pertama yaitu ada orang yang meninggal karena taun, wabah atau penyakit. Seperti halnya sekarang ini ya, sekarang kita sedang dilanda musibah taun, penyakit yang namanya corona COVID-19. Jika ada orang yang mati karena corona ini gitu, maka orang tersebut dikatakan sebagai seorang yang mati syahid. Namun syahidnya di sini syahid akhirat gitu. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal karena sakit perut atau penyakit yang berhubungan dengan perut. Seperti halnya mah, kanker, usus buntu, kolera, disentrasi, dan lain sebagainya. Jadi jika ada orang yang mati karena kelaparan gitu kan, mati karena kelaparan, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai syahid. Gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal karena tenggelam atau juga karena kejatuhan bangunan atau tebing. Nah, seperti halnya kasus kemarin ya di Indonesia kan terjadi ada kapal selam yang tenggelam gitu. Ya, kapal selam. Betul, KRI Nanggala. KRI Nanggala. Nah, kapal tersebut sedang melakukan ekspedisi tugas-tugas dari atasan. Dan ketika perjalanan mereka menelusuri dalam laut, ada sedikit kendala apa itu ya yang terjadi musibah sehingga kapal yang mereka tumpangi itu tidak bisa naik ke atas lagi. Gitu. Sehingga orang-orang tersebut terjadilah kecelakaan dan mati, gitu kan, mati dalam keadaan tenggelam. Nah, orang-orang tersebut juga bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang mati syahid. Tuh. Namun syahidnya di sini syahid akhirat. Kemudian yang keempat, ada orang yang meninggal dalam suatu urusan di jalan Allah. Gitu. Seperti seseorang yang meninggal dalam perjalanan dakwah atau meninggal sewaktu mengajar ilmu agama atau ketika melakukan amal kebajikan kepada sesama yang diniatkan ikhlas karena Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari di atas, fisabilillah adalah berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama. Gitu. Jadi jelas, jika ada seseorang yang mati
karena berjuang di jalan Allah gitu kan, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Dulu ya, ketika saya mondok, ada kejadian kasus orang yang meninggal gitu karena menjadi khodim, karena khodim. Jadi dulu anak tersebut disuruh sama kiai untuk membersihkan area kelistrikan yang ada di pondok. Nah, ketika itu anak tersebut membersihkan, nggak tahu kenapa orang tersebut tersetrum oleh sengatan listrik dan sehingga menyebabkan anak tersebut meninggal. Gitu. Seketika itu pula anak tersebut meninggal. Gitu. Nah, maka bisa disimpulkan bahwasanya orang yang meninggal karena menjadi khodim gitu kan, khidmat pada guru, itu bisa dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Namun syahid di sini syahidnya syahid akhirat. Tuh. Lanjutnya yang kelima, itu seseorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya. Jelas ya. Jadi perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anaknya itu sangat keras. Kita di sini ya sebagai anak dan juga kita harus bisa menghormati kedua orang tua kita, khususnya untuk ibu kita. Kita jangan sampai melawan ataupun membantah apa yang diperintahkan oleh ibu kita. Karena ketika kita melukai hati seorang ibu, kan, kemudian orang ibu kita benci kepada kita, maka Allah juga akan benci kepada kita. Kemudian yang keenam, yaitu seseorang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya atau kehormatannya. Contohnya seseorang yang sedang kemalingan gitu kan, seorang yang sedang kemalingan, kemudian orang tersebut mempertahankan hartanya. Jangan sampai hartanya itu diambil oleh orang-orang yang ingin merampok maling dirinya gitu, merampok dirinya. Dan orang tersebut mati. Itu dibacok ke maling gitu, DPKP kan. Nah, orang tersebut itu bisa dikategorikan orang yang mati syahid. Namun syahidnya syahid akhirat. Itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, itu ada orang yang meninggal dalam keadaan mengerjakan kebaikan atau amal soleh. Seperti halnya orang yang meninggal dalam keadaan sholat, melaksanakan ibadah haji, bersilaturahmi, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi yang terakhir ini, jika ada seseorang yang mati ketika mereka melakukan ibadah, gitu, maka orang tersebut dikatakan syahid, gitu kan. Dulu ya di pesantren saya ada kiai yang meninggal ketika dalam keadaan sujud pas dia sholat. Nah, kiai tersebut gitu kan bisa dikategorikan orang yang meninggal tuh, mati syahid, syahidnya syahid dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu. Sebelumnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat Husni atas pemaparan makalah pematerinya ini. Selanjutnya itu ada penjelasan tentang hadis yang akan disampaikan oleh Teh Siti Sholeh Rahmah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah berikan waktu kepada saya. Saya akan membacakan hadis tentang macam-macam syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sumiyyin an Abi Shalihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wa zada gusna syaukin ala tariqin fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu wa qala syuhadahu hamsatun mata'unu wal mabtunu wal goriku was sahibul
hamdi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Yang artinya, menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Sholih, dari Abi Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tak kala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Orang yang mati akibat penyakit ta'un, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa runtuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4940. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan syarah hadis yang tadi dibacakan oleh Teh Soleha. Di situ ada kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis itu menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtun. Di situ ada kata al-mabtun, diantaranya adalah penderita sakit perut, bisa diare, penderita edema atau busung air, ataupun orang yang membusuk perutnya. Orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata al-ghariqu adalah orang yang mati tenggelam di air. Dan di situ ada kata swahibul hadmi, adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Nah, maksud syahid di sini, yakni selain yang gugur di medan perang, adalah mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syahid di dunia dan di akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat, adalah mereka yang haus akan harta, rampasan perang, atau ghanimah, atau mati saat lari dari medan perang. Lalu selanjutnya ada penjelasan Al-Quran, penjelasan pelajaran yang akan dipetik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadis tersebut. Hendaklah kita selalu mengikuti anjuran Allah dan juga Rasulullah karena segala sesuatu yang ditetapkannya bukan karena sia-sia semata, tetapi juga ada hikmah di baliknya. Misalnya dari hadis di atas, menggolongkan bahwa orang yang meninggal karena ta'un termasuk ke dalam kelompok para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, apabila orang muslim yang meninggal karena COVID-19 ini bisa dikategorikan sebagai orang yang mati syahid dengan alasan, dengan syarat yang pertama dia harus Islam, kemudian harus sabar dan juga tidak ada niatan sama sekali untuk keluar dari tempatnya, seperti itu. Nah, kemudian Imam Nawawi menambahkan bahwa orang yang meninggal karena COVID-19 atau terkena ta'un itu termasuk orang yang kelompok syahid di akhirat. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan macam-macam syahid yang akan disampaikan oleh Siti Soleha Rahman. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaj bal ahya'un walakin la tash'urun. Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154.
Baik, yang kedua yaitu penjelasan syarah dari ayat Al-Quran tersebut. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid itu tetap hidup di alam barzah dengan tetap memperoleh rezeki. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Sahih Muslim, yakni Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah arsy. Kemudian Tuhanmu menjenguk mereka, dalam sekali jengukannya dia berfirman, apakah yang kalian inginkan? Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, apalagi yang kami inginkan sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada siapapun di antara makhlukmu. Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka, manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengemukakan permintaannya. Akhirnya mereka berkata, kami menginginkan agar Engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia. Lalu kami akan berperang lagi di jalanmu hingga kami gugur lagi karena membela Engkau. Mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu. Maka Tuhan berfirman, sesungguhnya aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia sesudah mereka mati. Hadis riwayat Muslim nomor 121. Pelajaran yang dapat kita petik dari ayat tersebut, hendaklah kita meyakini bahwa para syuhada memiliki keunggulan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang gugur di medan perang adalah syuhada di jalan Allah. Mereka itu menduduki tempat yang amat mulia. Maka janganlah dikira bahwa mereka itu mati, tapi mereka itu hidup di alam lain. Hanya saja manusia tidak menyadari kehidupan mereka itu dan tidak mengetahui hakikatnya. Mereka hidup dalam alam gaib di mana arwah para syuhada diistimewakan dari arwah manusia lainnya. Semangat dan cita-cita perjuangan mereka itu akan dilanjutkan oleh generasi-generasi sesudahnya sehingga akan tetap hidup selama-lamanya. Baik, terima kasih kepada Saudara Arum yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya itu sesi diskusi. Saya persilahkan kepada audiens yang mau bertanya, silakan aktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Hidayatul Kamila. Izin bertanya, bagaimana cara mengurus jenazah yang mati syahid karena COVID-19? Lalu apakah dengan cara yang dilakukan pemerintah itu benar menurut syariat Islam? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami tampung pertanyaannya, silahkan jika ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acim Suricim dari masyarakat adat. Izin bertanya, jika dilihat dari kasus yang kemarin-kemarin, kita tahu bahwasanya ada kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang mengatasnamakan jihad. Dan apakah orang tersebut tergolong dari orang-orang yang mati syahid? Terima kasih. Baik, kami tampung pertanyaannya, silahkan jika ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pendi Kusuma dari Karang Taruna Guru 3. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengurus jenazah jika ada orang yang mati syahid dunia akhirat dalam keadaan sedang junub? Sedangkan dalam Islam, jika ada orang yang mati syahid dunia akhirat, maka jenazah orang tersebut tidak boleh dimandikan dan dikafani karena pakaian yang mereka gunakan saat orang itu akan menjadi saksi di akhirat kelak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh audiens atas pertanyaannya. Untuk para pemateri silahkan untuk menjawab. Terima kasih.
Baik ya, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama ya. Tadi itu yang ditanyakan oleh siapa tadi? Gina Hidayatul Kamilah. Pertanyaannya, bagaimana cara mengurus jenazah yang mati syahid karena COVID-19? Lalu apakah ya dengan cara yang dilakukan pemerintah itu benar menurut syariat Islam? Itu kan pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah benar gitu kan, dan juga sudah disetujui oleh MUI gitu, Majelis Ulama Indonesia. Menurut MUI juga ada 4 langkah yang harus diperhatikan saat mengurus jenazah COVID-19. Yang pertama itu harus mengikuti protokol kesehatan khusus untuk mengurus jenazah COVID-19. Dengan cara mencegah kontak langsung, memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan tangan, memiliki etika batuk atau bersin yang baik, serta menjaga jarak antara pelayat jenazah dan pelayat-pelayat. Kemudian yang kedua, harus disegerakan pemakamannya. Pengawetan tidak direkomendasikan. Jadi jika ada orang yang mati, gitu kan, ada yang meninggal akibat corona ini, gitu, harus segera langsung saja harita keneng diurus, langsung dimakamkan. Kemudian yang ketiga, yaitu jenazah boleh dimandikan dan dikafani sesuai dengan fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Ketika pasien sudah dinyatakan meninggal, peralatan medis akan dilepaskan dari tubuhnya, seperti selang infus, kateter, atau tubuh. Bekas suntikan harus ditutup dengan plester kedap air. Jika diperlukan, lakukan swab pada jenazah. Pastikan bahwa cairan tidak keluar dari lubang tubuh dengan menutupnya memakai kapas untuk mencegah keluarnya cairan atau aerosol. Jangan menekan bagian dada dan perut jenazah. Sesuai fatwa MUI nomor 18 tahun 2020, jenazah bisa dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Selain itu, petugas wajib berjenis kelamin sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Jika tidak ada, maka diurus oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian saat dimandikan atau ditayamumkan. Kemudian sebelum dimandikan, najis juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Lalu petugas memandikan jenazah dengan mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jenazah dikafani 3 lapis, lalu dibungkus dengan kain yang tidak tembus air atau plastik. Dan pastikan tidak ada cairan yang keluar dari jenazah. Sebelum jenazah dimasukkan ke dalam peti, keluarga inti bisa melihat jenazah untuk terakhir kalinya dari jarak 2 meter. Jenazah tidak boleh disentuh atau dicium demi mematuhi kewaspadaan standar. Terus jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi dan harus segera dimasukkan ke dalam peti. Lalu peti disegel dengan plastik yang tak tembus air dan dirakatkan dengan paku atau skrup. Tak lupa peti diberi identitas jenazah agar tidak tertukar. Peti juga harus disemprotkan dengan cairan disinfektan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, anak kecil, lansia di atas 60 tahun, dan orang dengan penyakit sebaiknya tidak melayat. Menurut fatwa MUI nomor 18 tahun 2020, berikut ini adalah pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar COVID-19. Disunahkan menyegerakan salat jenazah setelah dikafani. Kemudian dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Kemudian dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal 1 orang. Jika tak memungkinkan, boleh disalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan juga, boleh disolatkan dari jauh, gitu kan? Artinya salat gaib. Kemudian pihak yang menyalatkan juga wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Untuk cara menguburkannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis, gitu. Caranya adalah memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti terlebih dahulu, plastik dan kain kafan. Jika dalam keadaan darurat, beberapa jenazah boleh disemayamkan dalam satu liang kubur. Saat dikubur,
keluarga diberi kesempatan untuk melayat. Namun gitu kan, anak kecil lansia di atas 60 tahun dan orang yang memiliki penyakit berisiko tinggi sebaiknya tidak ikut melayat. Dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak antar pelayat minimal 2 meter atau 3 langkah kaki. Disarankan juga untuk segera mencuci tangan dengan air dan sabun, mandi dan berganti pakaian sepulang dari melayat. Itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab gitu kan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat Husni. Itu untuk jawaban Teh Gina ya, mungkin sudah sangat jelas dan padat singkat. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Boleh dijelaskan teman-teman pemateri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pendi ya. Yang pertanyaannya, bagaimana cara mengurus jenazah jika ada orang yang mati syahid dunia akhirat dalam keadaan sedang junub? Sedangkan dalam Islam, jika ada orang yang mati syahid dunia akhirat, maka jenazah orang tersebut tidak boleh dimandikan dan dikafani karena pakaian yang mereka gunakan itu akan menjadi saksi dari akhirat kelak. Baik, mangga dilanjut Teh. Kematian seseorang dalam kondisi junub tersebut tidak menunjukkan lemahnya agama atau su'ul khotimah. Nah, selama dia junub dikarenakan perbuatan mubah atau diperbolehkan seperti berhubungan suami dengan istri. Nah, sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu mati syahid dalam kondisi junub dan dimandikan oleh para malaikat melalui kisah yang amat terkenal yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan Al-Hafidz rahimahullahu dalam kitab Fahrul Bahari. Nah, maka jadi orang tersebut tidak usah dimandikan karena para malaikatlah yang akan memandikannya. Jadi seperti itu. Oh gitu. Baik. Teh Arum. Itu sudah sangat jelas jawabannya. Terima kasih kepada Teh Arum. Lanjut ke sesi pertanyaan yang terakhir dari sahabat Acim. Mangga untuk teman-teman pemakalah atau pemateri silahkan dijawab pertanyaan yang tersebut. Baik ya, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Acim ya. Pertanyaannya, jika dilihat dari kasus kemarin, gitu kan, kita tahu bahwasannya ada kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan jihad. Dan apakah orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang mati syahid, gitu kan? Sebenarnya dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ayat ini kan tidak melarang aktivitas perang di jalan Allah yang dapat membuat diri sendiri terbunuh gitu. Atau dengan kata lain membolehkan aktivitas perang semacam itu, dan aksi bom manusia termasuk aktivitas yang dapat membunuh pelakunya terbunuh. Gitu. Pemahaman ini didasarkan pada penjelasan sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari yang mengoreksi pemahaman yang salah gitu, terhadap ayat tersebut. Tuh, yang dipahami sebagai larangan mengorbankan diri dalam peperangan. Kemudian juga fatwa MUI gitu kan mengharamkan kasus bom bunuh diri ini karena ada beberapa hal gitu. Hal yang pertama gitu, bom bunuh diri ini dapat menodai citra Islam. Maka tidak boleh umat Islam melakukan kegiatan aksi melakukan bom bunuh diri. Kemudian sabda Rasulullah SAW tentang bunuh diri dalam beragam hadis yang redaksinya beragam dan telah tersebar luas, yang artinya barang siapa membunuh dirinya sendiri di dunia dengan cara apapun, maka Allah akan menghukum dia dengan hal yang sama yang dia lakukan yang menyebabkan dia terbunuh nanti di hari kiamat. Kemudian yang ketiga,
kegiatan membunuh diri ini mengandung sifat membunuh orang-orang yang hidup. Sedangkan gitu kan, syariah Islam ini itu hakikatnya untuk melindungi orang-orang. Kemudian kegiatan ini mengakibatkan kerusakan di bumi, mengandung unsur kerusakan harta benda dan apa-apa yang dimiliki. Sementara hal itu harus dilindungi. Gitu. Kemudian yang kelima, Betul. bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindak keputusasaan dan mencelakakan diri sendiri, baik dilakukan di daerah damai maupun di daerah peperangan. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab gitu kan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sahabat Husni selaku pemateri atas paparan jawabannya sudah sangat bagus itu, jelas ya. Sedikit tambahan dari saya pribadi selaku moderator, izin menambahkan dari pertanyaan Acim itu. Kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, sudah sepatutnya untuk mengkanter hal-hal negatif yang seperti itu ya. Karena kan itu melakukan kerugian yang sangat besar, rugi untuk kita pribadi, rugi untuk agama, rugi untuk masyarakat dan masa depan kita selanjutnya. Adapun bagaimana caranya, yaitu kita bikin program kerjasama dengan literatur kepolisian ataupun kementerian yang keamanan di dalam negeri. Ketika memang ada hal tersebut, boleh tuh seperti Kapolri, Polres, Polsek, dan BIM segala macam kayak mengadakan seminar perihal tersebut agar tidak ada pemikiran-pemikiran yang radikalis ataupun teroris ya. Nah, kenapa? Karena dari kecilnya mungkin bisa didoktrin karena pemikiran-pemikiran radikal. Nah, para ulama NU ataupun ulama di Indonesia sudah mengajarkan kepada kita untuk mendidik dari kecil gitu, agar ketika memang besar dia sudah tidak terlalu akan tahu perihal sikap dan keburukan yang perilaku yang radikal gitu. Mungkin itu saja ya sahabat Acim tambahan dari saya. Baik, terakhir yaitu masuk ke sesi kesimpulan. Kepada sahabat Abdurrahman Wahid, kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya untuk berbicara. Nah, dari kesimpulan tersebut bisa diambil yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syahid diartikan sebagai saksi dalam usaha menegakkan atau mempertahankan kebenaran agama. Nah, orang yang mati karena membela agama yaitu mati syahid. Nah, macam-macam mati syahid ada 3. Yang pertama yaitu syahid dunia akhirat, yaitu mereka yang gugur dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir dengan niat ikhlas karena Allah taala tanpa ada kepentingan duniawi. Yang kedua, syahid dunia, yaitu mereka yang gugur dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan duniawi. Yang ketiga, syahid akhirat, yaitu setiap mukmin yang meninggal bukan karena berjihad fisabilillah, melainkan karena sebab-sebab tertentu sehingga mereka mendapat pahala mati syahid. Contohnya orang yang mati syahid karena COVID-19 itu merupakan syahid akhirat. Sebab meninggal karena terjadinya wabah, namun berbeda dengan orang yang meninggal dalam berperang melawan orang-orang kafir. Dan hakikatnya orang yang mati syahid yaitu masih hidup di alam barzah
dalam Allah senantiasa memberikan rizki kepada para syuhada di alam barzah tersebut. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat Abdurrahman Wahid atas kesimpulan yang telah dipaparkan. Sebelum kita akhiri acara diskusi pada siang hari ini, kita boleh on cam ya teman-teman semua untuk sesi dokumentasi. Udah, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipan diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok PKM 6 pamit undur diri. Apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan didengar, mohon dibuatkan maaf. Bila ada salah itu datangnya dari kami dan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Tetaplah.